Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 38. Janji Pertemuan. Kata-kata pertama yang diucapkan Albert kepada sahabatnya keesokan pagi berisi permintaan agar Franz menemaninya mengunjungi sang Count. Memang, pemuda itu telah dengan hangat dan penuh semangat berterima kasih kepada sang Count malam sebelumnya. Namun layanan sebesar itu tidak akan pernah cukup diakui hanya sekali. Franz yang tampaknya tertarik oleh pengaruh tak kasat mata terhadap sang Count, di mana rasa takut bercampur aneh dengan ketertarikan, merasa sangat enggan membiarkan sahabatnya sendirian menghadapi daya pikat aneh yang tampaknya dimiliki sosok misterius ini. Karena itu, ia tidak keberatan dengan permintaan Albert dan segera menemaninya ke tempat yang dituju. Setelah menunggu sebentar, sang Count pun bergabung dengan mereka di ruang tamu. "Count yang baik," kata Albert sambil maju menyambutnya. "Izinkan aku mengulangi terima kasih yang kusampaikan semalam, yang memang terlalu sedikit, dan meyakinkanmu bahwa kenangan atas semua yang kuterima darimu tidak akan pernah terhapus dari ingatanku. Percayalah, selama aku hidup, aku tidak akan pernah berhenti mengenang dengan rasa syukur layanan cepat dan penting yang kau berikan kepadaku. Dan juga mengingat bahwa kepadamu aku berhutang nyawaku sendiri." "Sahabat baikku dan tetangga yang luar biasa," jawab sang Count sambil tersenyum. "Kau benar-benar melebih-lebihkan usahaku yang sepele. Kau hanya berhutang padaku sekitar 20.000 franc, jumlah yang kau hemat dari biaya perjalananmu. Jadi tidak ada hutang besar di antara kita. Namun, aku benar-benar harus mengucapkan selamat atas ketenangan dan ketidakpedulian luar biasa yang kau tunjukkan menghadapi nasibmu, serta sikap acuh tak acuh sempurna terhadap bagaimanapun kejadian itu berakhir. Demi kataku," kata Albert, "aku tidak pantas dipuji atas hal yang tidak bisa kuhindari, yaitu tekad menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, dan menunjukkan pada para bandit itu bahwa meskipun orang bisa terjerumus dalam masalah dimanapun di dunia, hanya bangsa Prancis yang mampu tersenyum bahkan di hadapan kematian yang suram sekalipun. Namun, semua itu tidak mengurangi kewajibanku padamu. Dan kini aku datang untuk bertanya, apakah melalui diriku sendiri, keluargaku, atau koneksi-koneksiku, aku bisa membantumu dalam hal apapun. Ayahku, Comte de Morcerf, meskipun berdarah Spanyol, memiliki pengaruh besar baik di istana Perancis maupun di Madrid. Dan tanpa ragu aku menawarkan jasaku sendiri serta semua orang yang kusayangi untuk melayanimu." "Monsieur de Morcerf," jawab sang Count, "tawaranmu sama sekali tidak mengejutkanku. Justru inilah yang kuharapkan darimu, dan aku menerimanya dengan ketulusan yang sama seperti saat kau memberikannya. Bahkan, aku akan melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa sebelumnya aku sudah memutuskan untuk meminta bantuan besar darimu." "Oh, sebutkan saja." "Aku benar-benar orang asing di Paris, kota yang belum pernah kulihat." "Mungkinkah," seru Albert, "bahwa kau telah mencapai usiamu sekarang tanpa mengunjungi ibu kota terindah di dunia?" Aku nyaris tidak percaya. Namun itu benar adanya. Meski demikian, aku setuju denganmu bahwa ketidaktahuanku tentang kota utama Eropa ini adalah aib bagiku dalam segala hal dan perlu segera diperbaiki. Namun, kemungkinan besar aku tidak akan pernah melaksanakan kewajiban penting dan mutlak ini, mengenal keajaiban dan keindahan ibu kota terkenal kalian, jika aku tidak mengenal seseorang yang bisa memperkenalkanku ke dunia mode. Sayangnya, aku tidak memiliki kenalan di sana, sehingga terpaksa menguburkan niatku." "Orang seistimewa dirimu," seru Albert, "nyaris tidak memerlukan perkenalan. Kau terlalu baik, namun mengenai diriku sendiri, aku tidak menemukan keistimewaan apapun kecuali kekayaanku.
yang mungkin membuatku layak menjadi mitra dalam spekulasi Monsieur Aguado dan Monsieur Rothschild. Tapi motif perjalananku ke ibu kotamu bukan untuk berspekulasi di pasar saham. Aku memilih menunggu hingga kesempatan yang tepat datang. Tawaranmu, bagaimanapun, menghilangkan semua kesulitan itu. Dan aku hanya perlu bertanya kepadamu, Monsieur de Morcerf yang baik. Kata-kata ini disertai senyum yang sangat khas. Apakah kau bersedia saat aku tiba di Perancis, membukakan pintu dunia mode yang bagiku sama asingnya, seperti bagi suku Huron atau penduduk asli Cochin Cina? Oh, tentu saja dan dengan senang hati, jawab Albert. Apalagi pagi ini aku menerima surat dari ayahku yang memanggilku ke Paris karena perjanjian pernikahan. Sahabatku Franz, jangan tertawa, kumohon. Pernikahan dengan keluarga terhormat yang terhubung dengan inti masyarakat Paris. Terhubung melalui pernikahan, maksudmu? Kata Franz sambil tertawa. Ah, terserah bagaimanapun caranya, jawab Albert. Pada akhirnya sama saja. Mungkin saat kau kembali ke Paris, aku sudah menjadi ayah keluarga yang tenang dan bijak. Aku akan menjadi wakil yang sangat patut dicontoh bagi semua kebajikan rumah tangga. Bukankah menurutmu begitu? Tapi mengenai keinginanmu mengunjungi kota indah kami, kawan yang baik, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau boleh memerintahku dan keluargaku sepuasmu. Kalau begitu sudah diputuskan, kata sang kaun. Dan aku memberimu jaminan sungguh-sungguh bahwa aku hanya menunggu kesempatan seperti ini untuk mewujudkan rencana yang sudah lama kurenungkan. Franz tidak ragu bahwa rencana ini sama dengan yang pernah disinggung sang Count di Gua Monte Cristo. Saat sang Count berbicara, pemuda itu mengamatinya dengan seksama. Berharap bisa membaca niatnya dari wajahnya. Namun ekspresi sang Count tetap tak terbaca, terutama saat, seperti sekarang, terselubung senyum misterius seperti Sphinx. Tapi katakan sekarang, Count, seru Albert, gembira membayangkan dirinya menjadi pemandu sosok terhormat seperti Monte Cristo. Katakan jujur, apakah kau sungguh-sungguh atau apakah rencana mengunjungi Paris ini hanyalah khayalan kosong yang sering kita buat dalam hidup, seperti rumah di atas pasir yang mudah roboh oleh tiupan angin pertama? Aku berjanji dengan kehormatanku, jawab sang Count, bahwa aku benar-benar akan melakukannya. Baik keinginan pribadi maupun kebutuhan mendesak mewajibkanku mengunjungi Paris. Kapan kau berencana pergi ke sana? Kapan kau sendiri berencana tiba di sana? Tentu saja dalam 2 atau 3 minggu, secepat aku bisa sampai. Nah, kata sang Count, aku akan memberimu 3 bulan sebelum menyusulmu. Kau lihat, aku memberi waktu luang yang cukup untuk segala kemungkinan keterlambatan. Dan dalam 3 bulan, kata Albert, kau akan berada di rumahku? Haruskah kita membuat janji pasti untuk hari dan jam tertentu? Tanya sang Count. Hanya saja izinkan aku memperingatkanmu bahwa aku terkenal sangat tepat waktu dalam memenuhi janji. Hari demi hari, jam demi jam, kata Albert. Itu sangat cocok denganku. Kalau begitu, jadilah, jawab sang Count. Lalu mengulurkan tangan ke kalender yang tergantung dekat perapian. Lalu ia berkata, hari ini tanggal 21 Februari. Lalu mengeluarkan jam tangannya dan menambahkan, tepat pukul 10:30. Sekarang janjikan padaku untuk mengingat ini. Dan nantikan aku tanggal 21 Mei pada jam yang sama di pagi hari. Hebat, seru Albert. Sarapanmu akan siap menunggu. Di mana kau tinggal? Nomor 27, Rue du Helder. Apakah kau tinggal sendiri di sana? Aku harap kedatanganku tidak merepotkanmu. Aku tinggal di rumah ayahku, tapi menempati pavilion di ujung halaman, terpisah sepenuhnya dari bangunan utama. Cukup sempurna, jawab sang Count sambil mencatat di buku catatannya. Nomor 27, Rue de Helder, 21 Mei, pukul 10:30 pagi. Nah, kata sang Count sambil memasukkan buku catatannya kembali.
Tenanglah, jarum jam tanganmu tidak akan lebih akurat menandai waktu daripada diriku. Apakah aku akan bertemu lagi denganmu sebelum keberangkatanku? Tanya Albert. Itu tergantung. Kapan kau berangkat? Besok sore pukul 5. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat tinggal. Karena aku terpaksa pergi ke Napoli. Dan tidak akan kembali sebelum Sabtu malam atau Minggu pagi. Dan kau Baron? Lanjut sang Count sambil berpaling ke Franz. Apakah kau juga berangkat besok? Ya. Ke Prancis? Tidak, ke Venezia. Aku akan tinggal di Italia selama 1 atau 2 tahun lagi. Kalau begitu kita tidak akan bertemu di Paris? Kurasa aku tidak akan mendapat kehormatan itu. Nah, karena kita harus berpisah, kata sang Count sambil mengulurkan tangan ke masing-masing pemuda itu. Izinkan aku mendoakan perjalanan kalian yang aman dan menyenangkan. Ini pertama kalinya tangan Franz bersentuhan dengan tangan sosok misterius di hadapannya. Dan tanpa sadar ia bergidik, karena sentuhannya terasa dingin dan beku seperti mayat. Mari kita sepakati dengan jelas, kata Albert. Sudah disepakati bukan? Bahwa kau akan berada di nomor 27 Rue de Helder tanggal 21 Mei pukul 10:30 pagi. Dan kau telah memberikan kehormatanmu untuk menepati janji itu? 21 Mei pukul 10:30 pagi. Rue de Helder nomor 27, jawab sang Count. Kedua pemuda itu lalu berdiri, membungkuk kepada sang Count lalu meninggalkan ruangan. Apa yang terjadi? Tanya Albert kepada Franz saat mereka kembali ke kamar mereka. Kau tampak lebih termenung dari biasanya. Aku akui padamu Albert, jawab Franz. Sang Count adalah orang yang sangat aneh, dan janji temu yang kau buat dengannya di Paris membuatku dipenuhi ribuan kekhawatiran. Sahabatku, seru Albert, apa yang bisa membuatmu cemas? Kau pasti kehilangan akal sehatmu. Entah aku waras atau tidak, jawab Franz. Itulah perasaanku. Dengarkan aku, Franz, kata Albert. Aku senang kesempatan ini muncul untuk mengatakannya padamu. Karena aku perhatikan betapa dingin sikapmu terhadap sang Count, sementara dia selalu sangat sopan kepada kita. Apakah kau punya alasan khusus melawannya? Mungkin. Pernahkah kau bertemu dengannya sebelum datang ke sini? Pernah. Di mana? Bersumpahlah kau tidak akan mengulangi sepatah kata pun dari yang akan kuceritakan. Aku bersumpah. Dengan kehormatanmu? Dengan kehormatanku. Kalau begitu dengarkanlah. Franz lalu menceritakan kepada sahabatnya kisah petualangannya ke Pulau Monte Cristo saat ia menemukan sekelompok penyelundup di sana bersama 2 bandit Korsika. Ia menekankan dengan kuat keramahan hampir ajaib yang diterimanya dari sang Count dan kemegahan jamuannya di Gua 1001 Malam. Ia menceritakan secara rinci semua hal tentang makan malam itu, hasyis, patung-patung mimpi, dan bagaimana saat terbangun tidak ada bukti tersisa kecuali kapal pesiar kecil yang terlihat di cakrawala, berlayar menuju Porto Vecchio. Lalu ia menjelaskan percakapan yang didengarnya di Kolosseum antara sang Count dan Vampa, di mana sang Count berjanji membebaskan bandit Peppino. Janji yang, seperti diketahui pembaca, ia tepati dengan setia. Akhirnya ia sampai pada petualangan malam sebelumnya. Kesulitannya karena kekurangan 6 atau 700 piastre untuk melengkapi jumlah yang diminta, dan bagaimana ia meminta bantuan sang Count untuk menghasilkan akhir yang indah dan memuaskan. Albert mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, katanya saat Franz selesai. Apa yang kau protes dari semua yang kau ceritakan? Sang Count suka bepergian, dan karena kaya, ia memiliki kapal sendiri. Pergilah ke Portsmouth atau Southampton, dan kau akan menemukan pelabuhan penuh kapal pesiar milik orang Inggris yang mampu membiayainya dan menyukai hiburan ini.
Nah, untuk memiliki tempat istirahat selama perjalanannya, menghindari masakan yang mengerikan yang selama 4 bulan terakhir berusaha meracunku, sementara kau gagah berani menahannya selama bertahun-tahun dan mendapatkan tempat tidur yang layak, Monte Cristo menyiapkan tempat tinggal sementara di tempat kau pertama kali menemukannya. Namun, agar pemerintah Tuscany tidak tertarik mengambil istana ajaibnya dan merampas keuntungan dari investasi besar itu, ia dengan bijak membeli pulau itu dan mengambil namanya. Tanyakan pada dirimu sendiri, sahabatku, bukankah banyak kenalan kita yang mengambil nama tanah atau properti yang seumur hidup tidak pernah mereka miliki? Tapi, kata Franz, bagaimana dengan bandit Korsika yang ada di antara awak kapalnya? Menurutku itu sangat sederhana. Kau sendiri tahu bahwa bandit Korsika bukan penjahat atau pencuri, melainkan pelarian yang diusir dari kampung halamannya karena alasan tertentu. Dan pergaulan dengan mereka tidak membawa aib. Bahkan, jika aku pergi ke Korsika, kunjungan pertamaku, bahkan sebelum menemui wali kota atau prefek, akan kuberikan pada bandit Kolomba, jika aku bisa menemukannya. Karena jujur saja, aku sangat mengagumi mereka. Namun, desak Franz, kau pasti mengakui bahwa orang seperti Vampa dan gerombolannya adalah penjahat sungguhan yang hanya termotivasi oleh rampokan saat menculikmu. Bagaimana kau menjelaskan pengaruh yang jelas dimiliki sang Count atas para penjahat itu? Sahabat baikku, karena kemungkinan besar nyawaku yang sekarang aman berkat pengaruh itu, tidak pantas bagiku menyelidiki asal-usulnya terlalu dalam. Jadi, alih-alih menyalahkannya karena bergaul dengan penjahat, kau harus mengizinkanku memaafkan sedikit ketidakteraturan dalam hubungan semacam ini. Bukan hanya karena menyelamatkan nyawaku, karena menurutku nyawaku tidak pernah benar-benar dalam bahaya. Tapi pasti karena menyelamatkanku dari 4.000 piastre, yang berarti 24.000 livres dalam mata uang kita. Jumlah yang di Perancis tidak akan pernah kuperoleh. Membuktikan dengan jelas, tambah Albert sambil tertawa, bahwa Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Berbicara tentang negeri, jawab Franz. Dari negeri mana asal sang Count berasal? Apa bahasa ibunya? Dari mana ia mendapatkan kekayaan luar biasanya? Dan peristiwa apa dalam kehidupan awalnya? Kehidupan yang ajaib sekaligus misterius, yang membuat tahun-tahun berikutnya dipenuhi misantropi gelap dan suram. Pertanyaan-pertanyaan ini jika aku di posisimu pasti ingin kudapatkan jawabannya. Sahabatku Franz, jawab Albert. Saat kau menerima suratku dan merasa perlu meminta bantuan sang Count, kau langsung pergi kepadanya dan berkata, sahabatku Albert de Morcerf dalam bahaya. Bantulah aku menyelamatkannya. Bukankah hampir seperti itu yang kau katakan? Benar. Nah, apakah ia bertanya, siapa Monsieur Albert de Morcerf? Bagaimana ia mendapatkan namanya? Kekayaannya? Apa sumber penghidupannya? Di mana dia lahir? Dari negeri mana asalnya? Katakan, apakah ia mengajukan semua pertanyaan itu padamu? Aku akui, ia tidak bertanya apa-apa. Tidak, ia hanya datang dan membebaskanku dari tangan Signor Vampa. Tempat yang aku jamin, meskipun tampak tenang di luarku, tidak ingin aku tinggali lama-lama. Nah, Franz, saat ia setelah memberikan layanan secepat dan setulus itu, hanya memintaku membalas dengan melakukan hal yang setiap hari dilakukan untuk pangeran Rusia atau bangsawan Italia yang lewat Paris, hanya memperkenalkannya ke masyarakat, apakah kau ingin aku menolak? Sahabatku, kau pasti kehilangan akal sehatmu jika berpikir aku bisa bertindak dengan kebijakan dingin seperti itu. Kali ini harus diakui bahwa berlawanan dengan kebiasaan dalam diskusi mereka, argumen efektif sepenuhnya berada di pihak Albert. Baiklah, kata Franz dengan menghela nafas. Lakukan saja apa yang kau mau, Viscount yang baik. Argumenmu di luar kemampuanku untuk membatahnya. Namun bagaimanapun juga, kau harus mengakui bahwa Count of Monte Cristo ini adalah sosok yang sangat aneh. Ia seorang filantropis, jawab yang lain.
Dan tidak diragukan lagi motifnya mengunjungi Paris adalah untuk bersaing memperebutkan hadiah Monthyon yang seperti kau tahu diberikan kepada siapapun yang terbukti paling berjasa bagi kebajikan dan kemanusiaan. Jika suaraku dan pengaruhku bisa membantunya mendapatkannya, aku dengan senang hati akan memberikan keduanya. Sekarang, sahabatku Franz, mari bicara hal lain. Ayo, kita makan siang lalu mengunjungi Saint Peter untuk terakhir kalinya. Franz mengangguk setuju tanpa berkata apa-apa. Dan sore berikutnya, pukul 5:30, kedua pemuda itu berpisah. Albert de Morcerf kembali ke Paris dan Franz di Epinay menghabiskan 2 minggu di Venezia. Namun sebelum naik kereta perjalanannya, Albert, khawatir tamunya yang diharapkan lupa akan janji yang telah dibuat, menitipkan kartu pada pelayan hotel untuk diserahkan kepada Count of Monte Cristo. Di bawah nama Vicomte Albert de Morcerf, ia menulis dengan pensil. 27, Rue de Helder, tanggal 21 Mei, pukul 10:30 pagi.